Saat para prajurit menusukkan bayonet mereka ke tanah berulang kali, semua ninja yang bersembunyi di bawah permukaan akhirnya ketahuan. Namun, itu bukan karena para prajurit begitu hebat. Ada seorang pengkhianat ninja di dalam pasukan. Ia tahu persis di mana para ninja bersembunyi. Bahkan ninja yang menyamar sebagai pohon pun dengan mudah ditemukan olehnya. Setelah penyamaran mereka gagal, para ninja langsung melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Mereka yang berlari terlalu lambat semuanya tewas di bawah tebasan pedang para prajurit. Namun, melihat begitu banyak bawahannya dibantai, pemimpin ninja sama sekali tidak panik karena masih ada sekelompok ninja elit yang bersembunyi di berbagai sudut medan perang. Para prajurit sama sekali tidak tahu di mana mereka berada. Pada saat yang sama, kelompok bala bantuan ninja elit lainnya tiba. Masing-masing dari mereka bagaikan dewa yang turun dari langit. Atas perintah sang pemimpin, seluruh ninja menyerbu ke arah para prajurit. Tetapi sang jenderal melihat harapan kemenangan karena menurutnya, kemampuan bertarung frontal para ninja sangat lemah dan mereka pasti akan dibunuh habis-habisan oleh pasukannya. Namun, ia tidak tahu bahwa orang-orang ini bukan hanya memiliki kemampuan menyamar yang luar biasa, tetapi juga kerjasama tim yang sangat hebat. Mereka selalu menyerang bersama-sama jika memungkinkan dan tidak pernah bertarung satu lawan satu. Selain itu, mereka juga sangat ahli menggunakan berbagai senjata tersembunyi. Karena itu, situasi perang dengan cepat berbalik. Para prajurit dipukul mundur sedikit demi sedikit. Melihat pasukannya hampir kalah, sang jenderal hanya bisa menyuruh raja melarikan diri lebih dulu. Pemandangan itu dilihat oleh ninja bernama Jimmy yang langsung mengejar mereka sendirian. Namun, tepat saat ia hampir menangkap sang raja, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dari kejauhan dan menembaknya jatuh dari udara. Ternyata jenderal terkuat telah tiba. Ia pernah memimpin 10.000 prajurit untuk mengalahkan 100.000 pasukan musuh. Tetapi bahkan orang sehebat itu pun tidak berani lengah saat menghadapi Jimmy. Dan benar saja, Jimmy berhasil menahan panah itu. Kemudian kedua pihak memulai ronde kedua. Jimmy kembali melompat tinggi ke udara dan menerjang ke arah sang jenderal. Sang jenderal dengan cepat melakukan serangan balasan. Hasilnya, tombaknya hanya menembus umpan palsu milik Jimmy. Jimmy menyingkirkan umpan palsu itu lalu menyerang lagi. Tak disangka, lawannya juga bereaksi sangat cepat dengan langsung mencabut pedang di pinggangnya dan menebas Jimmy hingga jatuh ke tanah. Namun tepat ketika semua orang mulai lengah, Jimmy ternyata bangkit kembali. Rupanya setiap kali pergi berperang, ia selalu menyiapkan pertahanan tambahan. Yang tadi tertebas hanyalah zirah keras di tubuhnya. Setelah melepaskan pelindung logam yang berat itu, Jimmy merasakan tubuhnya menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Gerakannya pun menjadi semakin lincah. Serangan para prajurit terlihat seperti gerakan lambat di matanya dan sama sekali tidak mampu mengenainya. Mereka bahkan tidak sempat melihat sosok Jimmy sebelum semuanya dijatuhkan olehnya. Selanjutnya adalah ronde ketiganya melawan sang jenderal. Namun tepat ketika Jimmy hampir mendekati jenderal itu, sang raja yang berada di samping tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Ia membuat sang jenderal segera merunduk ke bawah. Kemudian raja sendiri menarik busur dan memasang anak panah yang diarahkan tepat ke Jimmy. Karena jaraknya kurang dari 2 meter, Jimmy sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada akhirnya, panah raksasa yang ditembakkan sang raja menghantam Jimmy dan membuatnya terlempar ratusan meter jauhnya hingga masuk ke dalam hutan. Ending yang menyedihkan.